wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Distiknas PP Muhammadiyah, Pak Sutomo, Ketua Guru Muhammadiyah Aceh, para fasilitator yang hebat, serta guru-guru Muhammadiyah dari seluruh Aceh yang luar biasa dan hebat sekali. Tepuk tangan untuk guru-guru Bapak Ibu sekalian, saya berasal dari guru. Tadi gitu menyelesaikan pendidikan di Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara. Saya mendapat penugasan sebagai guru bantu pusat. SK-nya SK Menteri, sampai sekarang sebenarnya saya pegawai pusat dan sudah ditarik kembali. Jadi sudah ditarik kembali ke kementerian, duduknya di GTK. Karena pada prinsipnya saya ini pegawai pusat yang ditugaskan di Aceh itu tahun 94 sampai 95. Jadi saya mengakhiri tugas itu sebagai guru tahun 96. Jadi penempatan saya pertama itu adalah di SMA Negeri Selimung, Pusat Komando GAM. Jadi tempat sekolah saya itu Pusat Komando GAM pada awal gerakan tahun 98. Jadi saya beruntung dengan adanya gerakan Aceh Merdeka, saya ditarik ke dinas. Dari tarik ke dinas sampai sekarang menjadi salah satu pejabat pengelola teknis kebijakan di Majelis Adat Aceh. Jadi saya merasakan betul bagaimana rasanya menjadi seorang guru, karena saya menghadiri kader itu dari guru. Bapak Ibu sekalian, pada saat pelantikan saya mendapat saling. Makanya setiap ada kegiatan pendidikan saya selalu memakainya. Ini saya peroleh dari Gayo West dan mereka menaruh harapan besar kepada saya untuk membangun pendidikan khususnya dalam keluarga besar Muhammadiyah. Makanya kemarin begitu ada kesempatan, yang pertama saya perjuangkan itu adalah TK dan SD Buntul Permata. Dan alhamdulillah mereka keduanya mendapat dana revitalisasi lebih 3 miliar. Alhamdulillah. Yang kedua, saya merasa bangga setelah 3 tahun di akhir-akhir periode saya ini, semua sekolah pendidikan di Aceh itu mendominasi pemenangan OSN. Tidak ada satupun sekolah Muhammadiyah yang tidak meraih juara di tingkat kabupaten. Dan ini menunjukkan harapan besar saya di akhir jabatan ini, dan mungkin saya tidak akan melanjutkan lagi pada periode berikutnya karena saya sudah 5 tahun di Majelis Dikdasmen. Baru di tahun periode terakhir ini saya aktif langsung turun ke lapangan. 2 minggu yang lalu saya mengambil cuti full 12 hari. Saya keliling Aceh untuk kesekian kalinya, memastikan bahwa sekolah-sekolah kita itu masih berjalan seperti biasa. Dan alhamdulillah, ini di semua perbatasan kita itu menjadi sekolah-sekolah unggul. Di pulau terluar Aceh itu sekolah kita sekolah terbaik saat ini dibandingkan yang dulu tidak dikenal sudah mau tutup. Pada saya terima sekolah ini majelis di periode awal, itu sekolah kita jumlahnya 52. Di 52 itu 75% sakit parah masuk Kopname. Nah, jadi kalau kita bilang masuk UGD dengan modal nol. Nah, jadi dengan modal nol kita meyakinkan semua dengan dukungan daripada pimpinan pusat Muhammadiyah, dengan dukungan teman-teman dari majelis,
kita melatih kepala sekolahnya, melatih gurunya. Alhamdulillah, dari 3.000 murid kita di seluruh Aceh, sekarang data terbaru itu sudah mencapai 12.505 dalam rangka 3 tahun, dan ini harapan saya. Di pulau terluar itu dipimpin, kebetulan kepala sekolahnya hadir ini. Mana kepala sekolahnya? Silakan berdiri. Pak Adi Faisal ini satu-satu sekolah yang meraih akreditasi Unggul Madya versi Muhammadiyah dan nilai akreditasi 98. Dan beliau adalah sekarang dari guru bergaji 200 menjadi gurunya semua sekarang sudah di atas UMR. Jadi muridnya juga sekarang sudah mulai meningkat, sehingga bolak-balik saya kemarin sudah menelepon Mas Didik supaya diprioritaskan untuk direnovasi dan ditambah gedung, karena beliau sudah menolak 5 rombel tahun ini karena tidak ada gedung. Seterusnya masuk ke perbatasan Singkil. Di perbatasan Singkil kemarin mereka menjuarai Olimpiade Sains tingkat provinsi. Jadi, dan kalau SMA-nya semua lulus 100% di perguruan tinggi negeri. Ada yang dan masuk dalam beberapa top 10 university. Dari mana sini coba bangun dari SMA Muhammadiyah Singkil? Luar biasa. Seterusnya kemarin mereka yang mengirimkan peserta Olimpiade Sains Matematika. Matematika itu berasal dari SD Muhammadiyah Kutacane. Silakan berdiri. Mana yang mewakili Kutacane? Luar biasa. Jadi seterusnya turun ke Gayo Lues. Mereka memborong habis semua juara Olimpiade. Silakan berdiri dari Gayo Lues. Dari SD sampai SMA, silakan berdiri. Ini guru-guru hebat memborong habis IPA, IPS, matematika untuk Gayo Lues. Jadi ini prestasi-prestasi kita. Juga dari Langsa, mana SMP Langsa nih? Ini juga sukses meraih tingkat provinsi Olimpiade Sains Nasional. Jadi kebanggaan ini menjadikan saya lebih yakin, lebih bersemangat. Kalau tahun 2024 kita meraih jumlah total medali yang kita raih secara internasional, nasional maupun daerah 424. Tahun ini kita akan menargetkan 500 untuk nilai semua sekolah kita. Jadi tahun ini kita pendidikan kita yang sudah dinegerikan sudah kembali ke perguruan kita. Mantap. Jadi total sekolah kita sekarang berjumlah 36 dan aktif semuanya. Jadi yang dari 76 ini semuanya mendapat 11 sekolah unggul versi PP Muhammadiyah, 11 unggul Pratama, kecuali Semilu beliau mendapat unggul Madya, satu-satunya milik sekolah Muhammadiyah. Terakhir saya dapat laporan dari Ketua Panitia Lokal Faiskil Apandi, semua yang berangkat ini adalah warga Muhammadiyah karena semuanya sudah memiliki kartu tanda anggota Muhammadiyah. Guru kita sekarang yang tidak memiliki kartu anggota Muhammadiyah tidak menjadikan putusan tarjih dalam kehidupan sehari-hari, akan kita evaluasi ke depan. Jadi kita akan tetap semangat dan saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pusat Muhammadiyah khususnya Majelis Dikdasmen atas pelatihan ini, juga kepada fasilitator hebat. Sekolah kami belum ada yang mencapai murid 1000, tetapi dulu murid kami paling banyak 200-an. Sekarang hampir lebih 10 sekolah kita muridnya sudah di atas 400. Jadi prestasi ini bukan karena keberhasilan saya, tetapi berkat pertolongan Allah. Saya jangan sekali-sekali kita melupakan pertolongan Allah. Ketika saya di Buntul Permata itu melihat sekolah kita itu dindingnya papan, itu fotonya saya teruskan ke Abdul Hasanah.
yang kemudian SD-nya juga belajar di tenda. Ada sekolah kita 3 belajar di tenda. Gaya Lues, Aceh Tamiang, sama Buntul Permata. 3-tiganya dibantu menjadi gedung USB. Jadi kita pada saat ini provinsi terbanyak mendapatkan dana revitalisasi itu 21 sekolah plus 25 TK PAUD. Jadi terbesar di seluruh Indonesia. Jadi kita pantas bersyukur atas perhatian ini. Apalagi Pak Menteri kita itu sudah keliling seluruh sekolah kita. Jadi kalau ketemu Mas Mukti itu nggak perlu dijelaskan lagi ini sekolah kita kayak mana, karena beliau sudah melihat langsung. Sama dengannya kalau di wilayah tengah sama timur itu sama Pak Agus Suroyo. Pak Agus Suroyo sudah melihat langsung sekolah itu semuanya. Kalau di wilayah pantai barat sana itu langsung sudah dilihat semua oleh Pak Abdullah Mukti. Jadi kalau kita cerita sekolah kita, orang PP semua sudah tahu, termasuk menterinya. Kalau khusus Sabang, bukan Sabang, Sinabang. Kalau di Simil itu Mas Didik pernah 3 bulan di sana. Karena Mas Didik itu ada proyek SMP dari direktorat. Saya yang menangani SD waktu itu, pada saat yang bersama tahun 2014. Jadi kita akan tetap semangat. Guru-guru kita ini semua guru-guru hebat. Saya bersama ibu-ibu ini udah lupa saya sudah tua. Karena sudah lama tidak di kelas, saya paling sekarang hanya review-review beberapa jurnal, mengajar di pasca. Habis itu sudah lupa bagaimana kehidupan di kelas. Makanya setiap saya datang selalu saya masuk kelas. Jadi ini tidak berarti semua pelatihan ini kalau tidak ada tindak lanjut. Kalau di dinas, pelatihan-pelatihan ini Bu dilaksanakan di sekolah. Pulang ke rumah hasilnya tidak maksimal. Jadi karena ini sudah dilatih langsung mentor-mentor nasional, tempat yang bagus ya, ini tidak ada lagi tempat yang bagus di Aceh selain di sini. Atau ada ibu-ibu yang mendapatkan tempat baru selain di Kiriat ini. Kalau ada tinggal satu lagi, ya Bu ya, tinggal satu lagi di Hermes. Sementara di Suspala cuma di bawahnya ini sedikit diadakan di Garenagro. Jadi ibu-ibu ini sangat luar biasa. Mendapat keberuntungan ini, kita harus berterima kasih kepada Direktorat SD yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan baik. Jadi nanti ibu-ibu ini, bapak-bapak ini yang sudah ikut ini harus melaksanakan pelatihan kembali sama guru-guru di sekolahnya. Nanti akan kita pantau dan sertifikatnya akan diberikan setelah memberikan tindak lanjut oleh Majelis Dikdasmen wilayah. Jadi kalau tidak ada tindak lanjut, sertifikatnya nggak dikasih. Sertifikat ini sertifikat luar biasa bagi orang Muhammadiyah. Jadi ibu-ibu, saya harap nanti bapak-bapak pulang ke sekolah buat tindak lanjut. Berapa guru yang dilatih, minta nanti akan saya hubungi sebagai kepala sekolah supaya yang hadir ini menjadi trainer untuk pembelajaran mendalam, coding AI sama dengan peningkatan karakter. Nanti setelah ada tindak lanjut, sertifikatnya akan saya antar langsung ke sekolah karena saya akan keliling dalam waktu dekat. Jadi saya juga merasakan rasa kecewa sangat mendalam atas ketidakhadiran 2 sekolah kita dari Aceh Selatan, yaitu MTS Mekeh sama MTS Padang Bakau. Dan 1 sekolah tidak hadir sudah mendaftar, itu Purno kita. Sudah saya perintahkan tadi, sudah saya minta Pak Iskil sudah memberikan surat teguran. Jadi kita tidak main-main karena banyak orang yang ingin kesempatan ini berhalangan karena dibatasi 1 orang 1 sekolah. Hanya beberapa sekolah besar yang mendapat kesempatan 2. Begitu kesempatan itu diberikan tidak hadir, itu kekecewaan bagi saya yang luar biasa. Makanya begitu saya cek absensi mendapur lapor, gimana peserta 2? Ternyata 1 tidak hadir, 1 memang berhalangan sakit. Jadi memang saya kemarin sudah menyinggungnya sakit, saya bisa terima. Tetapi ketidakhadiran yang 2 orang berat bagi hati saya untuk menerimanya.
Jadi ini pembelajaran bagi kita supaya tidak main-main lagi ke depan. Dalam beberapa dekade ini juga kita telah mengevaluasi beberapa kepala sekolah yang kita tidak anggap tidak becus mengatur sekolah. Jadi jangan nanti ini menjadi tren. Makanya kita kembali ke panggilan hati nurani bahwa kita adalah seorang guru. Saya sendiri pada saat yang bersamaan itu saya sebenarnya dosen tetap di Fakultas FKIP, tetapi saya lebih memilih menjadi guru di Aceh. Jadi tidak memilih mengabdi di kampung saya sendiri di Tapanuli Selatan. Jadi ini sebagai dorongan bagi kita semua bahwa pengabdian sebagai guru itu adalah pengabdian yang luar biasa dan tulus, dan amal ibadahnya mengalir. Kebanggaan kita sekarang adalah kebanggaan kita sebagai guru. Saya anak seorang guru, ayah saya seorang direktur SMK. Jadi saya harus berpindah-pindah dari sekolah yang daerah ke daerah lain, jauh dari kampung halaman saya di Padang Lawas sana, dan jauh juga dari kampung ibu saya di Marancar Godang sana. Saya dibesarkan di Batang Toru, yang sekarang menjadi daerah terkaya nomor 2 di Indonesia karena tambang besarnya, tambang emasnya. Tapi namanya daerahnya kaya, tapi rakyatnya tetap miskin. Kemiskinan itu karena kita tidak mempersiapkan generasi muda kita dengan pendidikan. Jadi kalau pendidikan kita gagal, maka kemiskinan akan mewarnai, kesehatan akan mengikuti, maka kita akan tetap terpuruk dan tetap bodoh. Kalau kita lihat sejarah perjuangan Aceh, sejarah perjuangan pergolakan konflik, itu bermula dari politik kesejahteraan yang bermula tidak adanya ketersediaan sumber daya manusia. Dan kita lihat sekarang begitu pemerintahan di tangan-tangan para pejuang, kita mengakui keterpurukan juga belum bisa mengangkat secara ekonomis. Karena kenapa? Kita berapa lebih 40 tahun dilanda konflik, sekolah-sekolah kita terbakar, anak-anak kita belajar darurat. Maka saat ini di zaman damai, Muhammadiyah, guru-guru hebat harus mampu memajukan pendidikan anak yang islami dan bermutu sesuai dengan undang-undang pemerintahan Aceh dan sesuai dengan amanat tertinggi. Dengan inilah kesejahteraan kita tercapai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada guru-guru hebat saya. Nanti jalan sakunya dibawa pulang. Bagi sebagian besar ini uang sakunya sudah cukup gaji 1 bulan bagi sekolah-sekolah kita yang ada di pedalaman. Sukses selalu. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.